Baik, eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Waalaikumsalam. salam bahagia, salam sehat, Bapak. Luar Ya, biasa nih, Pak Haji, gitu ya. Pak Haji, izin kita punya ya, waktu kurang lebih 30 menit ke depan. siap, Kita juga siap. akan sama-sama melakukan refleksi terhadap praktik ataupun coaching yang sudah Bapak lakukan bersama Ibu Margareta ataupun Siap, Kepala Sekolah siap, Binaan di program Sekolah Penggerak ya Pak. siap, Iya. siap. Nah, kita bincang-bincang sejenak santai saja gitu ya Pak ya. Mungkin ya Ya, kita tidak buru-buru waktu, mudah-mudahan 30 menit selesai. Begitu ya ya, Pak ya. ya. Oke. Nah, Oke, siap. di sesi kita yang pertama di Ya, bulan November, ya Pak, kita akan ada 3 kali, rencananya berarti di November, kemudian di bulan Januari, dan di bulan Maret atau Mei, kurang lebihnya seperti itu Pak Haji. siap, siap. Jadwal refleksi coaching kita. Jadi November, Januari, dan bulan Mei. Nah, pada refleksi coaching yang pertama ini, kira-kira pengalaman dari Pak Haji melakukan coaching dengan kepala sekolah, bagaimana Pak selama beberapa waktu terakhir ataupun barusan mungkin begitu Pak. Monggo pengalamannya bagaimana Pak? Bisa Baik, diceritakan. baik. Terima kasih nih Pak Adi. Ini adalah sebuah pengalaman yang berharga. Artinya ketika TK Damai dinyatakan sebagai sekolah penggerak, saya mencoba untuk hadir ke sana, kemudian berdiskusi dan juga memantau program atau kegiatan yang dilaksanakan. Eh, Sejujurnya memang saya melihat ketika di dalam masuk ke ruangan kelas teman-teman guru itu betul yang dikatakan tadi ketika coaching dengan Bu Margareta, pembelajaran yang berdiferensiasi itu pelaksanaannya memang ya masih perlu untuk dioptimalkan kembali karena mungkin kendalanya dari anak yang memang untuk menjaga ketertibannya, kemudian juga pengetahuan anak dari star yang berbeda-beda. Jadi saya perhatikan seperti itu, Pak, pengalaman saya. Wah, luar biasa nih Pak Haji. Jadi dalam pendampingan terhadap sekolah mendapatkan pengalaman yang luar biasa ya Pak Haji ya, dari pembicaraan mungkin pengamatan di TK Damai ya Pak Haji ya. Betul, betul, betul. Tapi kira-kira Pak Haji dapat inspirasi apa ya dari pembicaraan dengan kepala sekolah ataupun ketika melakukan coaching dengan kepala sekolah, dapat inspirasi apa Pak kira-kira dari pengalaman Pak Haji melakukan coaching dengan kepala sekolah? Inspirasi yang saya dapat ketika kami melakukan coaching dengan kepala sekolah Ibu Margareta, itu saya melihat memang sebuah komitmen yang kuat ya dari kepala sekolah dan teman-teman ingin adanya sebuah perubahan di dalam baik itu administrasi, pembelajaran, itu sepertinya begitu kuat saya melihat teman-teman guru terutama dan kepala sekolah karena terlihat dari semangatnya mereka itu yang saya melihat seperti itu. Kemudian juga bahwa upaya yang dilakukan oleh Bu Margareta di dalam penanganan sekolahnya, saya lihat beliau juga sudah artinya bisa memotivasi, bisa mengajak teman-temannya yang sudah mulai redup ke semangatnya, beliau angkat kembali, ayo ini komitmen kita bersama, kita angkat bersama, kita bareng-bareng bersama. Itu yang saya melihat dari unsur kepala sekolah Bu Margareta, gitu Pak.
Tentunya ini juga akan membuat Bapak bersemangat juga ya. Betul, betul, betul. Nah, baik. Nah, tadi di awal kita diskusi nih Pak, Bapak menyampaikan terkait evaluasi begitu ya. Saya sih tidak mengevaluasi, tetapi mungkin ingin lebih mendengarkan gitu ya dari Pak Haji Erang Ya. terkait. Nah, begini Pak Haji. Jadi kalau kita bicara coaching itu kan ada 3 kompetensi ya Pak Haji ya. Yang pertama adalah kompetensi mendengarkan aktif, Ya, kemudian yang kedua pertanyaan berbobot yang mungkin Pak Haji betul. bawakan ya pada kegiatan coaching tersebut, dan yang ketiga adalah memberdayakan coach, yaitu kepala sekolahnya. Nah, Ya. bagian mana kira-kira yang akan kita bisa gali lebih dalam secara khusus pada hari ini Pak Haji? Apakah mendengarkan aktif, apakah pertanyaan berbobot, apakah memberdayakan coach, Pak? Terkait kompetensi coachingnya Bapak nih. Oh gitu ya tadi ya, untuk masalah Ya. yang tadi. Mungkin agak lebih baik yang dikaji lebih dalam itu adalah bagaimana kita memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Pertanyaan yang coach. Ya, gitu Pak. Baik. Nah, kira-kira kenapa Bapak memilih untuk memunculkan kompetensi tersebut, Pak, pada pertanyaan berbobot? Apa yang membuat Bapak memilih kompetensi tersebut? Kalau dari 3 kompetensi tadi, yang pertama adalah mendengarkan aktif, mungkin kita masih mampu untuk melakukan sebagai pendengar yang baik, kemudian juga memberikan respon ya kepada lawan bicara kita, itu masih bisa dan mampu kita lakukan. Tetapi sekali lagi, kalau untuk kompetensi yang kedua, pertanyaan berbobot ini, bagaimana memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggali hal-hal atau problem-problem masalah yang dari kepala sekolah agar bisa muncul. Nah, ini untuk memanage pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ke arah itu yang barangkali perlu kita diskusikan, Pak. Baik, izin Pak, saya akan berbagi layar dengan Bapak terkait rubrik daripada 3 kompetensi yang tadi, boleh ya Pak? Betul, Saya akan siap. Mudah-mudahan tidak ada kendala di dalam menampilkan rubrik kita nih Pak. Oke, saya bagikan informasi nih Pak kalau sudah terlihat. Siap, masih proses. Masih putar-putar ya Pak ya. Rubrik. Oke, belum. Ya. Nah, ini. Nah, tadi kita melihat bahwa Pak Jirang tentunya di dalam coaching, kemudian dengan Bunda Margareta sebagai Kepala Sekolah TK Damai, telah memilih bahwa diskusi kita pada hari ini pada kaitannya dengan coaching Bapak terkait pertanyaan berbobot. Begitu ya Pak ya? Betul. Nah, ini adalah rubriknya Pak, monggo dicermati. Nah, ini ada pertanyaan berbobot, rubriknya 1 sampai dengan 4. Dan di rubrik 1 itu sama sekali tidak menggunakan pertanyaan terbuka. Di rubrik 2 itu 1-2 kali menggunakan pertanyaan terbuka tanpa kata kunci. Dan kemudian di rubrik 3 1-2 kali menggunakan pertanyaan terbuka dan mengandung kata kunci. Dan yang keempat selalu mengajukan pertanyaan terbuka dan berasal dari proses mendengarkan. Begitu Pak Haji. Nah, kira-kira dari pertanyaan berbobot ini dengan rubrik yang ada nih, Pak Haji menilai ataupun mengevaluasi diri Bapak kira-kira masuk di kriteria yang mana nih Pak Haji? Monggo. Pelaksanaan coaching saya dengan Bu Margareta. Betul. Sepertinya saya masuk ke yang bagian ketiga tadi itu. Bagian ketiga, nggih. Dan juga bisa masuk ke bagian keempat ya. Masih terlihat tampilannya Pak Haji?
atau hilang? Menghilang ya. Baik, saya cek kembali. Kita langsung masuk ke lembar daripada pengisian rubriknya nih, Pak Haji. Ya. Nah, saya buka dua-duanya ya, ini rubriknya. Nah, kemudian ini adalah swanilai. Nah, Pak Haji monggo silahkan menilai bagaimana terkait kaitannya dengan kriteria pertanyaan berbobot. Tadi di kriteria 3 ya, Pak? Iya. Iya. Baik. Kenapa Pak Haji? Kenapa memilih kriteria 3? Coba Pak Adi untuk poin kriteria ketiga itu 1-2 kali kami menggunakan pertanyaan terbuka, tetapi masih mengandung kata-kata kunci, ya. Dengan Bu Margaret, dengan kepala sekolah lembaga tadi, memang saya selalu memancing kepada beliau kendala yang dirasakan oleh teman-teman di TK Damai. Beliau mengutarakan beberapa hal, tetapi saya mengandung kata kunci itu artinya saya masih ada bagian-bagian yang masuk ke arah itu gitu. Ya. Baik, tapi sudah luar biasa ya Pak ya. Artinya menggunakan pertanyaan-pertanyaannya berbobot begitu ya Pak Haji ya. Oh, ya, syukurlah, syukur. Iya. Jadi kita tadi mendengar bahwa Pak Haji menyampaikan bahwa Pak Haji sudah di dalam 3 kompetensi coaching itu yang diterapkan pada hari ini adalah pertanyaan berbobot kepada kepala sekolah dan kemudian memberikan evaluasi dan penilaian yaitu 3, kriterianya 3, skornya. Dan alasannya tadi Pak Haji masih menggunakan beberapa kata kunci yang sebenarnya tujuannya untuk memancing agar lebih tahu, lebih mendalam gitu ya Pak Haji. Iya, baik, luar biasa loh Pak Haji, keren ya. Nah, baik, sejauh ini Pak, sejauh ini apa yang saat ini disadari sehubungan dengan kompetensi tersebut? Kurang lebihnya apakah dari kesadaran tadi, apa yang dilakukan sebagai tindak lanjut untuk Bapak setelah mengetahui ataupun setelah Bapak mengevaluasi diri bahwa berada pada kriteria 3 begitu Pak Haji? Oke. Ya, setelah kami menyadari dari yang pertama, kalau saya boleh urut 3 kompetensi tadi, mendengarkan aktif, kemudian pertanyaan yang berbobot, lalu memberdayakan koci. Saya melihat bahwa titik sentral saya adalah untuk pertanyaan yang berbobot, dan di kriteria yang ketiga bahwa saya memang melakukan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka, tapi saya masih ada hal-hal yang harusnya saya tidak masuk ke arah sana. Mungkin ke depan itu saya akan mencoba kembali coaching yang kami lakukan lebih terbuka lagi dan bisa menggali bahwa solusi yang diharapkan adalah betul-betul muncul dari kepala sekolah itu sendiri. Itu yang saya berharap seperti itu ke depannya. Luar biasa, baik. Kira-kira kapan, Pak? Kalau menurut jadwal yang memang kami terima informasi, mungkin coaching ini akan kami lakukan di bulan Januari ya, di Januari, karena untuk di bulan November dan besok Desember rasanya bagi kami agak sedikit sulit melakukan coaching. Kami menyadari mungkin lembaga itu sedang sibuk-sibuknya di dalam rangka persiapan untuk pemberian rapor pendidikan ke orang tua siswa. Wah, luar biasa, siap ya. Jadi
memperhatikan juga pada unsur itu ya Pak Haji ya. Nah, kira-kira ada dukungan apa nih Pak Haji? Ada perlu dukungan dari siapa tidak terkait peningkatan kriteria tadi, dari kriteria yang sudah Pak Haji capai? Apakah butuh dukungan dari siapa begitu Pak Haji? Kalau untuk dukungan mungkin saya masih membutuhkan, artinya pencerahan dari fasilitator TK Negeri Damai, Pak Adi, bagaimana sih menemukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang bisa menggali problem, masalah yang bisa muncul, kemudian juga bisa mengeluarkan juga pertanyaan-pertanyaan berbobot mengenai masalah agar kepala sekolah bisa menemukan solusinya sendiri. Baik, mungkin ada lagi pihak yang lain yang barangkali akan dilibatkan Bapak untuk mendukung Pak Haji. Mungkin sementara itu saja kali Pak yang dilihat. Baik. Nah, kiranya bagaimana Pak supaya mungkin saya ataupun FSP bisa mendukung Bapak? Bagaimana caranya agar saya FSP-nya mendukung Bapak nih terhadap kompetensi tersebut? Baik, mungkin nanti dalam waktu-waktu ke depan mohon izin barangkali kalau misalnya saya memohon waktunya gitu ya kepada Pak Adi, saya minta pencerahan paling tidak kriteria bagaimana sih strategi menggali apa artinya yang akan dikeluarkan oleh orang yang akan kita audiensikan. Mudah-mudahan nanti melalui WA atau melalui telepon langsung dengan Pak Adi. Mohon waktunya nanti satu saat. Baik, dengan senang hati Pak, luar biasa, senang ya artinya melihat Bapak senang, bahagia gitu ya, tentunya juga mendampingi sekolah-sekolah dampingan. Nah, kira-kira dari refleksi yang tadi dilakukan oleh Bapak dari awal bersama dengan saya dan juga mungkin dengan kepala sekolah, kira-kira apa yang dapat disimpulkan dari refleksi kita pada hari ini Pak? Banyak sekali hal-hal yang sangat luar biasa di dalam pertemuan kali ini. Yang pertama adalah pembelajaran buat kami dan juga buat Bu Margareta sebagai kepala sekolah melakukan coaching yang mendekati sebuah coaching yang baik ya. Pembelajaran buat kami terutama ada arahan, ada bimbingan. Kemudian yang kedua juga saya sangat tertarik ketika muncul pertanyaan-pertanyaan dari Pak Adi kepada saya, itu secara tidak langsung juga saya memotret, oh seperti ini, itu ya teknis untuk pelaksanaan coaching antara fasilitator dengan pembina di sekolah. Itu yang bisa saya tangkap pada hari ini, pembelajaran yang luar biasa. Baik, siap. Oke, Pak. Nah, jadi Pak Haji, nanti untuk yang di bulan Januari, ya, nah, kira-kira kita akan mengembangkan yang mana nih Pak Haji untuk refleksi yang berikutnya? Kita akan mengembangkan kompetensi yang mana Pak Haji? Silakan. Kompetensi yang mungkin masih artinya dalam 3 kompetensi tadi ya, untuk mendengarkan atau pertanyaan berbobot atau mendengarkan memberdayakan. Oh gitu, memberdayakan coach. Mungkin ke depan saya ingin memberdayakan coach ya, memberdayakan coach karena itu juga saya anggap sangat perlu sekali memberdayakan coach ini untuk yang ke depan. Gitu. Wah keren sekali ya Pak Haji ya, memberdayakan coachnya. Ya. Jadi nanti di bulan Januari Pak Haji akan lebih banyak untuk lebih mendalami terkait kompetensi yang berikutnya yang akan dikembangkan, yakni memberdayakan coach begitu ya Pak Haji ya.
Siap. Baik, luar biasa keren Pak Haji pada hari ini, dan tentunya kita juga sudah mendapatkan untuk bulan Januari rencana untuk coaching kita terkait memberdayakan coach ya Pak Haji, dan tentunya kami juga berterima kasih terhadap kehadiran kita bersama tentunya ya semua pihak, dan luar biasa. Mudah-mudahan apa yang kita peroleh pada hari ini menjadi inspirasi dan menjadi semangat bagi kita semua di dalam proses ya kan mendampingi sekolah-sekolah gitu Pak Haji. Baik, mungkin untuk itu kita akan mengakhiri kegiatan refleksi coaching kita pada hari ini, dan Pak Haji Erang tetap sehat, tetap semangat mendampingi sekolah-sekolah ya, walaupun ada sekolah yang bukan penggerak ataupun sekolah yang penggerak, tentunya semua tetap sama anak-anak Bapak begitu. Baik ya, baik, sebelum itu saya akan mengakhiri dulu rekaman hari ini Pak Haji, sebelum mungkin kalau seandainya kita mau berdiskusi yang secara bebas, kita masih punya waktu 17 menit begitu ya Pak Haji ya, dari waktu yang kita tentukan bersama. Luar biasa Pak Haji, dikembangkan terus kemampuannya, baik kriteria tadi pertanyaan berbobot maupun juga nanti memberdayakan coach seperti apa begitu ya Pak Haji ya. Oke. Baik, terima kasih. Saya akhiri terlebih dahulu. Akhir kata, apabila ada jarum yang patah, mohon jangan disimpan di dalam peti. Apabila ada kata-kata yang salah, jangan simpan di dalam hati. Begitu ya Pak Haji. Terima kasih.